Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Karena besok kita sebentar lagi itu kita mau bersahur ya bersama-sama. Tentu saja kita harus di bulan yang Ramadan yang suci ini kita harus menghemat tenaga gitu ya, menghemat energi supaya malam yang suci ini malam-malamnya terisi dengan aktivitas ibadah yang baik, yang ibadah yang lembut, ibadah yang hangat, sebagaimana namanya bulan Ramadan itu di dalam catatan itu banyak juga yang mengartikan sebagai Romat itu hangat. Hangat ini menjadi penting karena memang kita ini manusia secara biologis kita pun disebut kita ini bukan reptil ya, kita ini mamalia ya, yaitu yang berdarah hangat. Sehingga kehangatan cinta, kehangatan kasih sayang itu menjadi tema pokok dari kehidupan manusia. Apalagi di bulan Ramadan ini. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga pemirsa sekalian, bulan Ramadan yang suci ini kalau dalam tatanan zaman dulu sekali kira-kira ya hampir 1000 tahunan lah ya di tanah Jawa ini ataupun di Nusantara ini, atau ada juga yang menyebut dengan di Jawa Dwipara ini, atau ada juga yang menyebut sebagai di tanah Jawi ini gitu ya. Itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang disanggah oleh keraton-keraton. Bisa jenengan bayangkan misalnya kalau zaman dulu itu ada kurang lebih 370 keraton di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Keraton-keraton ini atau kesultanan-kesultanan ini adalah rujukan para rakyatnya, rujukan para umatnya, termasuk dalam menyelenggarakan ibadah puasa, ibadah suci bulan Ramadan ini. Untuk itu maka Sultan beserta seluruh petinggi-petinggi kesultanan itu kalau zaman dulu di bulan Ramadan ini selama 30 malam ya, karena setiap malam ada juga yang menyebutkan, ada juga yang setiap hari full 24 jam itu di setiap hari selama 29 atau 30 ini adalah dibacakan serat ramelan. Serat ramelan ini atau juga ada serat ramlan gitu. Mungkin kita kalau zaman sekarang apa toh kata ramlan itu? Serat ramelan itu adalah serat Ramadan. Ramadan itu di dalam aksara Jawa, di dalam ukara Jawa, di dalam tembung Jawa itu disebut sebagai ramelan, romelan. Kenapa? Karena di kalimat Ramadan itu ada dot. Ada dotnya.
Nah, dot ini kalau di transliterasi Jawa biasanya ditulis sebagai L. Jadi Ramadan itu menjadi ramelan gitu. Saat ramelan ini nggak cuma satu, karena kita ini kan peradaban tua ya, jadi manuskripnya mungkin ratusan juta manuskrip ya, yang dihasilkan oleh peradaban tinggi di Nusantara maupun peradaban tinggi di Indonesia dulu. Sehingga serat ramelan yang tebal itu kemudian dipaos, kemudian dibaca halaman demi halaman sepanjang 30 hari ya, siang dan malam dibacakan. Namun ada juga beberapa daerah yang membacanya hanya malam hari saja. Itu juga ada. Seakan-akan ataupun harapannya ulama-ulama zaman dulu membacakan serat ramelan di misalnya di lingkungan keraton ya, ataupun misalnya di lingkungan masjid agung, itu harapannya adalah ngelambari ibadah puasa yang sedang dilakukan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Dengan pembacaan serat ramelan ini selama 30 hari, 30 malam itu kemudian menjadi lambaran bagi pelaksanaan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Islam, masyarakat Muslim yang sedang melaksanakannya. Sehingga lembar demi lembar, halaman demi halaman itu kemudian dari dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan itu nanti diusahakan agar di tanggal 29 itu kemudian selesai, artinya tamat membaca serat ramelan itu. Dan serat ramelan ini dibacanya dengan menggunakan tembang-tembang, dengan menggunakan sekar mocopat gitu ya. Karena pupuh demi pupuh itu mungkin semacam bab lah, bab demi bab itu ditulis dalam bait-bait sekar mocopat. Ya tentu saja dengan kelengkapan seluruh model macapat ya. Ada yang pupuh dibacakan dengan dandang gulo, ada yang pupuh yang dibacakan dengan masku mambang, ada pupuh yang dibaca dengan kinanti, ada pupuh yang dibaca dengan gambuh, ada pupuh yang dibacakan dengan mijil, dan seterusnya sampai ada juga yang sampai model 11 mocopat itu ya. Sekalipun itu tembang alit gitu ya, itu juga semuanya 11-11-nya itu biasanya ada semua di dalam serat tersebut. Maka bisa dibayangkan kita ini, setiap hari full 24 jam ada masjid yang membacakan serat ramelan ini dalam lengkap dengan tembang-tembangnya. Sehingga berengeng suara tembang-tembang yang mengisi detik demi detik di sepanjang condro pawoso utawa condro ramelan tersebut. Ada kalanya dibacakan yang dandang gulo misalnya gitu. Kemudian dibuka lagi terus, dan tembang dandang gulo itu sendiri juga ada yang macam-macam nggih, ada kurang lebih sekitar 57 jenis tembang dandang gulo. Nah, di dalam
pembacaan serat-serat ini, maka bisa kita imajinasikanlah, bisa kita, atau malah mungkin bisa kita rekonstruksi ya, nggak perlu dibaca oleh pengrawit ya, atau nggak perlu ditembang oleh para pengulu. Kalau sekarang kita baca saja direkam, dari recording, kemudian kita masukkan MP3, dicolokkan ke alatnya gitu, kemudian dikumandangkan lewat speaker masjid, atau dikumandangkan lewat speaker keraton, dikumandangkan lewat speaker balai desa, balai RW, dan seterusnya. Sehingga brengengeng utawi nada-nada tembang mocopat dari Serat Ramelan ini kemudian berkumandang ke seluruh atmosfer tanah Jawa, membentuk satu vibrasi di partikel-partikel udaranya, sehingga bulan Ramadan menjadi terasa hangat ya, karena romat itu seperti yang saya atur di depan tadi, romat itu juga isi dari Serat Ramelan itu apa? Ya, salah satunya membahas tentang ngamaliyah-ngamaliyah yang utama dilakukan di bulan Ramelan atau Condro Ramadan. Misalnya, di bulan puasa itu kita hati-hati, kita akan menahan lapar dan dahaga. Di bulan Ramelan itu kita juga menahan bicara yang tidak baik, berbicara yang baik-baik saja, menghindari berbicara yang buruk-buruk. Di Condro Ramelan ini kemudian juga kita berlatih, di dalam Serat Ramelan itu dibacakan bahwa berlatih bergerak yang pelan-pelan. Kalau kita bergeraknya kemerungsung, bergeraknya gedabik gitu, nanti malah boros energi ya. Padahal kita kalau sahur itu kan jam 3, jam setengah 4 itu kan paling satu piring toh. Kalau tidak puasa kan kita bisa 3-4 piring dalam satu hari satu malam. Makanya energi yang terdapat dalam makanan yang hanya sepiring ini kemudian kita irit, kita hemat supaya gerak-gerik kita itu, konsekuensinya gerak-gerik kita latih agar ditata, agar pelan-pelan, agar bukan lambat nggih, tetapi pelan-pelan. Saya jadi ingat dulu para ulama sepuh di tanah Jawi ini pernah bilang, "Nak, kalau mau panjang umurmu itu, mbok kalau bergerak itu yang pelan-pelan. Satrep gitu. Dihemat tenaganya sehingga tidak boros tenaga." Nah, otomatis dari situ maka di Serat Ramelan juga dibahas bagaimana mengendalikan hati supaya tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa. Itu Serat Ramelan salah satunya, atau beberapa tema dibahas adalah misalnya tema-tema tentang hal itu. Sehingga kemerungsung itu kita kendalikan. Ada lagi Serat Ramelan yang menceritakan misalnya tentang di bulan Ramadan ini kita mengendalikan nafas. Mengendalikan nafas masuk ke dalam paru-paru, ke dalam tubuh kita, dan juga mengendalikannya ketika keluar ya. Napas mlebu metu ada dasar iman gitu, kalau dalam surat disebutkan salah satunya temanya seperti itu. Napas mlebu metu ada dasar iman. Napas mlebu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi energi ya, menjadi napas, menjadi nupus, menjadi angpas, menjadi tanapas. Kemudian keluar lewat lubang yang sama, lubang grono ini atau lubang hidung ini.
menjadi kemudian keluar dihembuskan dengan asma Allah. Jadi mlebu Allah betul ya. Bukan bukan Allahnya dikeluarkan, bukan, tetapi seluruh nafas yang dari seluruh udara di tubuh kita ini keluarnya kita iringi dengan asma Allah. Secara jagat alit kita ini tubuh kita menjadi apa itu bergetar dengan asma Allah, maka secara vibrasi suara, vibrasi nada, jenengan bisa bayangke setiap keluar ada berenang asma Allah, kemudian mempengaruhi atmosfer yang ada di sekitar kita. Allah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, 1000 orang mengeluarkan nafasnya ini diiringi dengan asma Allah. Wah, maka partikel-partikel udara yang ada di selama bulan Ramadan itu bisa dibayangkan itu. Partikel-partikel udaranya itu mengeluarkan frekuensi asma. Ada lagi di serat ramalan ini juga misalnya bagaimana kita hati-hati dalam makan. Ya kalau buka puasa itu ya berarti ya sakdermo saja secukupnya gitu. Kalau untuk orang tua mungkin mudah ya, seperti saya ini kalau buka itu udah segelas kolak gitu udah males untuk makan. Tapi kalau untuk anak-anak muda harus belajar. Orang pemuda itu harus belajar, pemuda-pemudi harus belajar. Karena manusia ini kan kulikol insana min ngajalin. Memang sudah menjadi watak dasarnya manusia ini adalah ciptaan Allah ini adalah ngajalin, tergesa-gesa, merungsung. Akibatnya kalau kita tidak latih selama bulan Ramelan ini, Condro Ramelan ini, ya nanti ya nggak terlatih, nggak dipernah ke gerakannya. Loh, ini termasuk manajemen loh ya. Ini manajemen di dalam, yaitu manajemen dinamika diri ketika menjalani hidup ini. Itu kira-kira serat ramalan. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kalau zaman dulu serat ramalan ini dibacakan full selama Condro Ramalan. 30 hari atau 29 hari siang dan malam. Tentu saja nggak ditanggung oleh Mbah Penghulu saja atau Mbah Modin saja. Bisa pingsan itu ya kalau nggak kemput misalnya, nggak selesai itu bisa pingsan. Maka tentu saja shift-shiftan ya. Shift-shiftan bergantian dengan para ulama-ulama yang lain atau juga mungkin santri-santri yang lain bergantian, sehingga pembacaan surat yang tebal itu dengan banyak pupuh, banyak tema, banyak topik, banyak baitnya itu juga menjadi ringan, tetapi atmosfer yang terbentuk tetap dalam keadaan romat atau hangat yang mengharu biru sel-sel darah kita, sel-sel tubuh kita dengan kehangatan kasih sayang Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, seperti pada ceramah-ceramah yang sebelumnya saya juga menyebutkan, memang selama Ramadan ini kita bercita-cita atau mengharapkan turunnya rahmatullah, barokallah, dan maghfirah. Mungkin begitu dulu pada malam kali ini. Nuwun pangapunten mbok bilih kathah lepat luputipun, nyuwun pangapunten mbok bilih kathah klenta-klentunipun,
Nyuwun pangapunten ugi mbok pilih kathah sroga-sroganipun anggenipun sakderma badhe memulih candra ramelan utawi syahru Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.